Novum dibuka dan terbuka untuk umum. Halo Yuris Labers, ketemu lagi di Novum, narasi obrolan valid untuk mahasiswa. Kali ini kita akan membahas tentang perbankan, hukum perbankan. Dan narasumber kita, bintang tamu kita kali ini adalah akademisi, seorang doktor yang memang spesialis lah, punya kekhususan keilmuan di bidang hukum perbankan. Siapa dia? Nah, kita sapa dulu yaitu Ibu Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Salut. Selamat pagi, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, siap diperiksa nggih? Diperiksa. Diperiksa Bu. Ya, Ah, itu memang salam kita memang harus siap diperiksa, sehat jasmani, rohani seperti kayak di persidangan. gitu ya, siap tadi. Nggih. Insya Allah nggih. Tapi pemeriksaannya tidak akan ditahan Bu, karena ini dari sisi keilmuan. Nah kebetulan mungkin sedikit saya perkenalkan nggih, Ibu ini Dr. Aris Prawesti Yuni Aris Yuni Pawestri. ya, Aris Yuni Prawesti ya, Nggih. SHMH nggih. Iya. Ya. Beliau akademisi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan dulunya mungkin ada pengalaman kerja di mana Bu? Kalau pengalaman kerja dari awal Nggih. lulus S1 memang di legal officer atau di bidang hukum, corporate lawyer juga, dan juga membersamai yang terakhir kali yang paling lama juga di perbankan. Di Seperti perbankan. itu. Nggih. Betul di Kalau yang terakhir di ya. Oke, siap. Jadi betul ini, betul sudah kalau saya mengundang Ibu untuk membahas tentang perbankan. Sebenarnya ini kalau dibahas ini lama pastinya. Bisa 1 semester kan memang Bu. Okay, Cuman tapi kan itulah gimana Bu? sebelum di akademisi. Nggih, Tapi nggih. dengan latar belakang tersebut, insya Allah semoga bisa memberikan manfaat. Siap. Tidak hanya teori, tapi juga bisa memberikan praktek yang pernah dilakukan. Seperti itu Pak. Oke, siap. Oke Bu, ini kali ini kita akan membahas perbankan, sebenarnya hukum perbankan Bu. Cuman sebelumnya saya ingin Ibu bisa menjelaskan sih terkait masalah kalau kita bicara tentang bank, tahunya masyarakat itu kan hanya sekilas nyimpan uang, Ya. naruh uang, sebatas itu aja. Padahal sebenarnya banyak hal yang memang harus diketahui dan bahkan nasabah itu pun harus mengetahui. Paling tidak dari latar belakang awal kan kita mengetahui bahwa perbankan itu Ya. muncul dari industri keuangan. Nah, Oke. apa sih sebenarnya industri keuangan itu? Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sapaan untuk viewernya ini apa ya? Yuris Labers. Yuris Labers. Iya. Oke, baik. Untuk Yuris Labers semuanya, terima kasih hari ini alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengisi podcast Novum ya. Nggih. Novum ini singkatan dari apa Pak Lut? Narasi obrolan valid untuk mahasiswa. Valid untuk mahasiswa. Siap. Jadi saya berharap nantinya bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk mahasiswa, tapi mungkin juga sharing ya. Nggih. Sharing berkaitan dengan hukum perbankan. Nah, menyambung pertanyaan dari Pak Lut berkaitan dengan industri keuangan. Nah, tepat sekali bahwa perbankan ini merupakan salah satu bagian dari industri keuangan yang ada di Indonesia. Namun, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan industri keuangan. Jadi kalau kita berbicara tentang industri, pasti yang ada di bayangan kita adalah perkumpulan banyaknya badan usaha ataupun perusahaan di bidang tertentu. Nah, kalau untuk industri keuangan berarti kita mengkhususkan bahwa industri keuangan ini merupakan sekumpulan ya, usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan. Yang salah satunya adalah bank. Nah, terus kemudian sebelum kita masuk ke bank, industri keuangan ini ada 2 kaki berkaitan dengan
wujud atau lembaganya. Jadi yang pertama tadi saya sebutkan bahwa industri keuangan ini ada yang berupa bank atau perbankan, ada juga sisi yang lain yaitu non-bank seperti itu. Non-bank Ya, gitu. non-bank seperti itu. Oke. Jadi Demikian Pak Lut. ada dua sisi sebenarnya. Ya, Bank dan non-bank. bank Nah, dan non-bank. bank dan non-bank. Kalau Oke. bank itu sendiri apa Bu? Kalau mungkin bisa dipertegas Ya, bank itu seperti apa dan yang non-bank itu seperti apa Bu? oke. Baik. Kalau untuk perbedaan ini jadi sesuai dengan sejarahnya dulu kita ada istilahnya Bank Indonesia Pak Lut ya. Terus Nggih. kemudian di tahun 2008 kita ada undang-undang berkaitan dengan otoritas jasa keuangan. Nah, Iya. di sini semakin mempertegas pada saat pengaturan ataupun normatif dari sisi industri keuangan ada dua sisi yaitu bank dan non-bank. Kalau untuk bank sendiri maka merupakan suatu badan usaha Pak Lut yang menerima dana dari masyarakat berupa simpanan yang selanjutnya menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam tujuannya apa? Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, payungnya harus ada ini Pak Lut. Payungnya berdasarkan apa? Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Undang-Undang Perbankan. Demikian. Terus kemudian yang tadi pertanyaan Non-bank. lanjutannya non-bank. Nggih. Nah, berarti kalau non-bank apa? Nah, sebelum masuk ke non-bank kita preteli dulu. Nah, perbankan ini kita bedakan ada bank yang bersifat umum dan juga bank perkreditan rakyat. Bank Terus perkreditan rakyat. Nggih. ya, oke. BPR itu ya Bu ya? BPR. BPR Nah, apa terkenal sih ini. nanti yang dimaksud dengan BPR? Boleh nanti digali lagi. Nggih. Nah, sebelum masuk itu tapi kita preteli lagi. Tadi itu yang bank BPR dan juga bank umum. Terus kemudian kita preteli lagi ada bank dari sisi untuk frame-nya ada bank umum dan juga bank yang berbasis syariah, perbankan syariah. Kalau finance itu? Kenapa? Finance. Kalau untuk finance ini lembaga pembiayaan Pak. Lembaga pembiayaan. Ini lembaga pembiayaan. Jadi kalau kita berbicara lembaga pembiayaan berarti ini khusus untuk memberikan fasilitasi pembiayaan kepada masyarakat. Jadi kalau bank kembali lagi ke harfiahnya ya, menerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya. Nah, kalau non bank berarti nanti kita preteli lagi. Ada yang namanya pegadaian, asuransi, terus lembaga pembiayaan tadi. Terus kemudian ada penyetoran modal dan lain sebagainya. Itu nanti kita bedah lagi di sesi berikutnya. Oh, betul Bu. Itu yang akan nanti berkembang di sesi berikutnya dengan tetap narasumbernya Bu Aris ini. Boleh, siap sekali diperiksa. Iya, siap diperiksa. Siap, insya Allah. Kalau untuk novum, insya Allah siap. Oke, siap Ibu. Karena memang gini Bu, kita melihat di masyarakat itu banyak orang itu yang memang tidak begitu paham dengan bank. Oke lah, kalau bank itu fungsinya memang untuk nabung. Nanti kita juga bisa pinjem, kan bahasanya masyarakat awam itu seperti itu. Tapi ketika terjadi permasalahan dan sebagainya, kita kan banyak masyarakat yang mungkin tidak banyak mengetahui. Ya mungkin itu nanti kita akan bahas secara detail, termasuk sebenarnya pengawasannya pun kan di siapa ketika ada permasalahan di bank nanti ataupun di non banknya, siapa yang kita harus lapor kemana, kita harus bagaimana, itu kan banyak masyarakat awam yang kurang paham sebenarnya. Dan inilah yang memang kadang terjadi itu dalam masyarakat. Makanya kan di bank itu juga ada istilah rahasia bank ya Bu ya. Rahasia bank itu yang kadang seperti kalau saya di hukum kesehatan itu rahasia pasien. Rekam medik itu enggak boleh dikeluarkan kan gitu. Kecuali pasien juga. Sama mungkin halnya ketika kita melihat di bank ada rahasia bank. Nah, bagaimana kalau rahasia bank itu seperti apa? Oke, baik. Kita sebelum membahas berkaitan dengan rahasia bank, kita kembali lagi pada umbrella provision-nya atau pengaturannya. Jadi rahasia bank ini juga telah diatur ya dalam Undang-Undang Perbankan. Apa sih yang dimaksud dengan rahasia bank dulu? Kita preteli dulu. Rahasia bank ini adalah segala macam berkaitan dengan
nasabah dan simpanannya, Pak Lut. Nah, berarti nasabah itu apa? Berkaitan dengan nama, identitas, nomor Yes. telepon dan lain sebagainya. Simpanannya berarti berkaitan dengan simpanan yang diberikan kepada atau ditaruh di bank. Bisa dalam bentuk tabungan, deposito, giro, ataupun jenis lainnya. Seperti itu. Mungkin itu. Kalau Oh, yang dimaksud dengan bank itu seperti rahasia itu. bank itu seperti itu ya, Bu, ya? Jadi Iya. itu memang yang tidak boleh keluar kecuali nasabahnya sendiri yang meminta. Oke, jadi seperti ini. Kalau kita berkaitan ngomong apakah rahasia bank ini bisa dikecualikan? Nah, apakah harus dengan persetujuan nasabahnya? Nah, kalau kita berbicara rahasia bank, berarti kan pada prinsipnya kalau kita berbicara filosofinya tidak boleh dibuka, ya. Namanya aja Tapi rahasia, iya, nggih. kalau bisa dibuka tidak menjadi rahasia lagi. Dan kebetulan ini memang menjadi salah satu topik disertasi saya pada Oke. saat menempuh program doktoral. Dan itu memang Pak Lut, rahasia bank untuk saat ini sudah banyak celah untuk bisa dibuka. Tapi tidak boleh serta-merta siapapun boleh membuka. Harus ada mekanisme-mekanisme dan juga kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang. Seperti itu. Jadi tidak hanya dengan izin nasabah saja, misalnya untuk keperluan beracara, Pengadilan, nggih. ya pengadilan, ataupun misalnya Pak Lut, walaupun tanpa persetujuan nasabah pun, kalau amanah undang-undang ya memerintah bahwa suatu informasi harus dibuka, maka ya harus perbankan membuka informasi berkaitan dengan nasabahnya. Contohnya ya, undang-undang berkaitan dengan AEOI, Alternative Exchange of Information, yang sudah diundangkan. Diundangkan, tentang informasi itu. Iya, informasi keuangan. Keuangan. Ya, itu pun ada mekanisme-mekanisme pengajuannya seperti apa, kriterianya seperti apa, terus juga ada prinsip resiprosikal. Pada saat secara transnasional ada suatu kepentingan negara yang mengharuskan ya data nasabah dibuka, maka berdasarkan perintah undang-undang boleh dibuka. Boleh dibuka. Ya, tapi ingat dengan prosedur yang tepat. Ya, seperti halnya mungkin Pak Lut beracara pada saat di pengadilan. Ya, pengen tahu. Pernah saya tahu. Itu gono gini waktu itu. Akhirnya saya buka di BCA itu, Bu. Ya. Oke. Ada alurnya, ada caranya. Betul. Kalau misalnya tidak dilakukan sesuai dengan alur dan pedomannya, pasti bank tidak mau membuka. Terus kemudian lagi saya update undang-undang tentang PDP, perlindungan data pribadi. Nah, di situ kita ada suatu istilahnya norma yang mana pada undang-undang PDP ini sudah diberikan suatu regulasi bagaimana sih untuk perlindungan data pribadi seorang warga negara atau subjek hukum. Seperti itu. Berarti itu cakupan dari hukum perbankan itu ya, Bu? Termasuk PDP itu? Atau seperti apa sih sebenarnya hukum perbankan itu mengatur secara detail tentang perbankan itu? Nah, seperti ini. Kalau PDP apakah itu mencakup hukum perbankan? Bisa jadi ditautkan, Pak Lut. Tapi untuk PDP tidak melulu kita kerdilkan hanya untuk kepentingan perbankan, tapi juga informasi-informasi yang lain. PDP, perlindungan data pribadi. Tidak hanya nasabah, jadi lebih luas lagi. Seperti itu. Jadi memang lebih luas lagi, bukan hanya nasabah kalau PDP. Cuman kan kalau kita melihat hukum perbankan Indonesia saat ini, menurut jenengan itu seperti apa, Bu? Apakah memang hukum perbankan kita sudah bagus atau tinggal implementasinya, atau seperti apa kira-kira? Atau mungkin sedikit bisa dijelaskan dulu bagaimana sih hukum perbankan itu? Ya, kayaknya semakin panas ya. Iya. Ini, menarik ini, Bu, karena iya. nanti bisa jadi ini jadi kasus saya nanti. Oh gitu ya. Baik, kalau kita berbicara uang memang pasti agak sensi ya Pak Lut ya, bicara uang. Dan ini mungkin memang menjadi isu ya, isu yang cukup
dari dulu kita diskusikan sebenarnya. Kalau kita berbicara apakah undang-undang perbankan ini sudah lengkap atau sudah cukup mengakomodir kebutuhan masyarakat saat ini, kalau saya secara pribadi menyampaikan bahwa undang-undang perbankan masih belum cukup mengakomodir, seperti itu. Sekarang di tahun 2024, terus kemudian kita pengundangan undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998. Iya. Sudah berapa lama itu? Sepertinya sudah uzur itu ya Bu Ya. ya, betul. Dan sekarang dinamika Betul. perbankan sudah cukup masif Berkembang. luar biasa. Betul, sangat Kita. masif sekali itu. Dengan aplikasi-aplikasi yang Iya. yang ada saat ini itu sangat Ya, beda sekali kalau kita merujuk pada undang-undang yang tahun 98 sebenarnya. betul. Sangat berkembang Pak Lut dan Nggih. dinamis sekali. Dan kalau mungkin bisa kita searching ya, banyak juga perbankan saat ini berbasis dengan sistem teknologi, Oke, ya. betul. Nah, di situ banyak sekali juga peluang-peluang di mana rahasia bank ini dibobol, terus Betul, kemudian betul itu, Bu. kita mengenal ada istilah hacker dan lain Betul. sebagainya, dan kejahatan-kejahatan yang berbasis teknologi yang menyasar perbankan. Kayak kemarin kita sudah ini ya mungkin merasakan ya salah Nggih. satu perbankan yang multi istilahnya perbankan yang berbasis BUMN BUMN, juga nggih. mengalami yang Bobolan itu. patut diduga Iya, patut diduga lah. patut diduga Patut ya diduga. menjadi korban dari ini Ya, kejahatan ya, perbankan, hacker hacker itu. seperti itu. Ini yang memang Ya. makanya kan undang-undangnya pun ya seharusnya mengikuti perkembangan zaman ya, Bu. Ya, betul. Karena industri keuangannya pun semakin berkembang, dinamis, Ya. terus berkembang. Proses untuk penggunaan layanannya pun juga Betul. berkembang saat ini. Betul. Betul. Ini yang jadi banyak tema akhirnya yang nanti akan dibahas. Sebenarnya ini menariknya di bank itu adalah ketika kita antara hubungan nasabah dengan perbankan itu sendiri. Ya, betul. Oke, mungkin Baik. nanti itu sedikit saya ingin tanya dulu Bu, ketika rahasia tadi kita kembali ke rahasia bank ini Bu. Nah, Ya. lalu urgensi dari rahasia bank itu apakah yang termasuk hacker itu atau bagaimana itu? Oke, baik. Hacker itu merupakan suatu bentuk perkembangan dinamika istilahnya dalam tanda petik bentuk-bentuk apa ya kejahatan ya Pak Lut ya yang terjadi di era teknologi saat ini. Namun sebenarnya dari dulu pun pasti ada potensi itu. Nggih, Nah, pasti. tapi memang saat ini karena semakin banyak juga orang-orang yang ahli dalam teknologi, maka berpeluang untuk memperbesar peluang adanya kejahatan berbasis teknologi di perbankan. Nah, terus kemudian urgensi dari rahasia bank ini apa sih? Kita kembali ke marwah dari istilah rahasia bank itu sendiri. Kalau filosofinya kita angkat, rahasia bank adalah bagaimana data nasabah dan juga simpanannya itu kan rapat, tertutup sempurna. Nah, urgensinya apa? Urgensinya adalah salah satu bentuk wujud perlindungan hukum bagi nasabah. Nah, tak kalah penting Pak Lut dan juga juris label lainnya bahwa rahasia bank ini ya istilahnya menjadi titik penting di mana sebuah bank memberikan produk pelayanan kepada masyarakat yang berbasis pada kepercayaan Pak Lut. Seperti itu. Nah, terus kemudian Pak Lut, saya ingin memberikan suatu gambaran. Kita lihat di Singapura, juris label ya, di Singapura, terus di Swiss dan beberapa negara yang maju lainnya yang benar-benar rapat Pak Lut, ya, Pak Lut ya. sampai enggak bisa di. Iya, sampai ada yang pernah menyampaikan almarhum salah satu mantan presiden Indonesia menyimpan uang di sana dan sampai saat ini tidak bisa dibuka. Betul, itu saking rahasianya itu. Ya, walaupun undang-undang berkaitan dengan AIOI konvensinya juga sudah diratifikasi oleh mereka. Tapi mereka enggak mau apa ya seperti sudah diratifikasi tapi tidak mau menjalankan ibaratnya gitu. Tidak mau memperdulikan kan gitu. Bukan. Kalau saya mohon maaf, mungkin sedikit saya klarifikasi. Bukan tidak mau menjalankan, tapi pranata hukum nasionalnya
yang Hmm. menurunkan konvensi itu dengan Oh, kebijakan-kebijakan di tingkat nasionalnya, regulasinya. regulasinya Ya, yang menurun. Oh, regulasinya yang gitu. mungkin ada step-step yang lebih konkret lagi. Dan Hmm. dengan adanya kebijakan dari beberapa negara tersebut yang memang sangat mengakomodir rahasia bank, kita tahu Nggih. banyak sekali ya nasabah dari luar yang menaruh Iya. uangnya di sana. Nah, kalau ini sampai rahasia bank ini bukan bermaksud kita akan melindungi potensi Nggih. ya kejahatan yang berbasis Kejahatan, perbankan, nggih, tidak. Tapi itu kan urusan yang lain nggih. nggih. Kalau untuk bagaimana mencegah kejahatan itu ada peranata yang khusus memang mengatur, misalnya kita tingkatkan untuk polisi cybernya seperti itu ya Pak Lut. Oke. Dan juga untuk rahasia bank sesuatu yang terpisah. Jadi kalau ini sampai kita bisa menegakkan rahasia bank, tidak ini juga tidak apa ya istilahnya Indonesia juga berpotensi menjadi suatu tempat tujuan ya nasabah dari luar yang Luar. ingin menempatkan dananya di Indonesia. Selain juga walaupun rahasia bank juga ini tawaran misalnya ujroh atau mungkin dari sisi konvensional ada istilah bunga yang kompetitif. Seperti itu, Pak. Itu dapat menguntungkan ya, Bu, ya. Iya. Menguntungkan sekali untuk negara kalau memang bisa menjaga Betul. rahasia itu seperti di Swiss ataupun di Singapura itu nggih. Iya. Memang banyak tuh para pejabat itu nyimpennya di Swiss itu. Betul. Karena kerahasiaan yang mereka benar-benar jaga ya. Betul. Oke. Siap. Siap. Wah, menarik ini, Bu. Cuman ya memang kita memang batasi dulu 30 menit. Biar apa? Biar Juristabers ini Gitu ya. apa nanti penasaran. Jadi bisa mengikuti nanti dong di Oke. continue yang lain nanti di part yang kedua, ketiga yang itu narasumbernya Ibu Aris. Cuman Boleh. sedikit terakhir Ibu. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Ibu terkait ini banyak masyarakat yang mungkin perlu tahu nih terkait bagaimana bentuk pengawasan dari bank itu sendiri dan seandainya ketika terjadi sesuatu contoh ketika di perlindungan konsumen enggak suka dia lapor kan seperti itu lapornya baik itu di lembaga perlindungan konsumen ataupun yang lain yang ketika ada kaitannya dengan perdagangan ya ke dinas perdagangan atau sebagainya. Nah, kalau untuk perbankan ini sendiri Bu, karena nasabah ini kan juga perlu tahu. Banyak orang yang enggak tahu ini Bu. Oke. Banyak yang orang enggak tahu. Mungkin dari pengalaman jenengan kiranya itu seperti apa sih Bu? Kalau kita nasabah nih, saya mungkin nasabah Bu. Oke. Kalau mau lapor nih bagaimana Bu? Kayaknya ini prime customer perbankan Betul, ini. Dananya banyak ini. Ya. Amin. Semoga Bu. Amin. Oke. Baik, Pak Lut, kalau pertanyaannya sebenarnya gimana sih caranya lapor seorang nasabah ya berkaitan misalnya kepentingannya atau rahasia bank yang dimilikinya ini ternyata tidak terakomodir dengan baik. Atau misalnya enggak hanya ngomong rahasia bank ya Pak, yang tapi lain mungkin permasalahan misalnya berkaitan dengan layanan operasional dan juga bagaimana pengaturan perbankan ya sejak adanya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan kita sudah punya wadah Pak Lut untuk pengaturan dan pengawasan perbankan seperti itu yaitu di Otoritas Jasa Keuangan. Nah caranya gimana Pak Lut untuk lapor ya? OJK sudah memiliki website ya, kemudian OJK sudah memiliki untuk tautan nomor WA yang sudah istilahnya bisa mengakomodir ya adanya laporan-laporan dari nasabah atau masyarakat. Kalau ditanya, Bu Aris pernah nggak melapor ke OJK? Pernah Pak Lut. Dan itu sangat responsif sekali. Saya baru bulan kemarin kayaknya. Oke. Responsif sekali ya. Tidak ada 1 menit alhamdulillah OJK ini langsung memberikan feedback terus kemudian ditanyakan bagaimana kronologinya, terus ceritanya seperti apa. Dan kalau misalnya kita sudah melaporkan alhamdulillah kalau sudah ada pelaporan itu dari sisi perbankannya Pak Lut misalnya ya, itu langsung diberikan feedback. Langsung diperbaiki ada kinerja segala macam. Memang ke OJK semua sudah ya Bu?
Ya. Maybank berarti sudah ndak menangani untuk laporan itu? Kalau untuk kita nggak nyebut merek bank ya. Nggih. Kalau saya mungkin bisa sampaikan di sini tidak hanya Maybank, BCA, misalnya BSI, BRI, Mandiri. Untuk bank-bank ini adalah istilahnya yang ternaungi dalam pengaturan dan pengawasan OJK. OJK. Kalau gitu. misalnya nasabahnya apakah tidak melapor ke banknya, ya pasti harus melapor Lapor, ke nggih. customer service-nya, terus kemudian disampaikan keluhannya apa, terus kemudian nanti kan diberikan feedback upaya penyelesaian. Namun misalnya Nggih. jika tidak selesai antara nasabah dan bank dan mungkin nasabah masih merasakan ketidakpuasan, bisa juga menyampaikan ke OJK. Senyampang Nggih. apa yang dilakukan oleh perbankan itu tidak sesuai Tidak dengan sesuai. norma. Nggih. Seperti itu. Jadi ndak harus ke langsung OJK dulu kan nggih. Iya, pastilah yang namanya operasional jasa Nggih. itu ada semacam penyelesaian dalam tahapan di banknya dulu, istilahnya musyawarah. Musyawarah. Kalau mungkin di kita pasti ada upaya non litigasinya dulu kan Pak Lut. Nggih. Jadi ada kita negosiasi, musyawarah untuk memberikan titik temu. Terus kemudian kalau misalnya tidak puas ya bisa melaporkan ke OJK berkaitan dengan ini pengaturan dan pengawasan Pak Lut. Tapi kalau sudah mengarah ke perdata ya kita menggunakan peranata yang lain. Bisa berupa gugatan. Ataupun upaya-upaya hukum yang lainnya. Seperti itu. Siap Ibu. Ya. Terima kasih banyak ini Bu Aris sudah menyempatkan waktu di Novum dan memberikan pembelajaran buat kita, buat mahasiswa, buat masyarakat juga. Yang jelas ini sangat ilmu apa yang diberikan oleh Bu Aris ini ilmu yang bermanfaat lah untuk kita semua. Semoga berkah untuk Ibu juga, untuk keluarga. Oke Bu, terima kasih banyak atas apa yang sudah diberikan, yang sudah disampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf dan selamat beristirahat dan mungkin selamat bekerja, kayaknya mau rapat ini Ibu. Oh gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Saya akhiri. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Halo Yuris Lebar, sudah dari pertemuan kali ini tetap ya dukung konten ini, dukung konten Novum, narasi obrolan valid untuk mahasiswa. Dan masih banyak narasumber lain yang nanti akan menyampaikan sebuah pemikiran, keilmuan dari sisi keilmuannya yang pastinya itu akan memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dari sisi pemikiran kita untuk masyarakat maupun untuk mahasiswa. Tetap ya dukung konten kami dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See ya, Juris Label.